Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari video part 2 sebelumnya. Kali ini kita akan membuat codingan ini terhubung dengan database. Yang pertama kali dilakukan adalah mengcopy folder ini ke dalam exampp htdoc. Jadi bagi yang belum merubah direktorinya, saat ini kita akan menggunakan xmpp. Jadi pertama itu aktifkan dulu xmpp. Jika sudah aktif, jika direktorinya itu masih default, itu biasanya berada di C xmpp htdoc. Tapi untuk video ini saya sudah merubah root direktorinya sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya akan mengcopy file pra.uts ini ke dalam direktori saya. Kalau Anda semua kemungkinan itu ada di htdoc, tapi saya sekarang akan mengkopinya ke prof www. Terus saya buatkan folder baru di sini. Web design lanjutan. Terus saya pastikan. Jadi kalau posisi saya itu ada di folder www dan folder web design lanjutan. Nah, jika Ananda berarti itu posisinya ada di C xmpp htdoc, lalu ada folder namanya web design underscore lanjutan. Lalu pra_uts ini dirubah menjadi nama awal terus underscore nama pp. Di nama awalnya misalnya Chandra, dan di sini Chandra underscore 0836. Oke, jika sudah di copy, silakan dicek browsernya dengan cara buka browser dengan akses localhost, terus nama folder yang tadi web design, apa nama folder yang saya bikin tadi, web design lanjutan, web design underscore lanjutan. Oke, ini saya paste. Saya pastikan di sini. Oke, saya berarti berhasil membuka folder tadi. Folder tadi berada di web design lanjutan, lalu di dalamnya ada folder Chandra underscore 0836. Oke. Sampai di sini silakan diikuti. Jika sudah berhasil silakan lanjutkan. Langkah pertama itu lanjutkan aja, klik login. Kita akan menghubungkan antara mahasiswa dengan database. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat database. Database ini sudah saya sediakan, nanti akan saya kirimkan link untuk mendownloadnya. Jadi di sini untuk membuat database, itu ketik localhost di browser lagi, lalu kopikan di browser, bukanya tab baru, paste. Oke, ditunggu sampai php-admin-nya terbuka. Saat ini adalah php-admin untuk membuat database baru. Di sini karena saya bahasa Indonesia, klik basis data, atau jika dia bahasa Inggris, klik database.
lalu bikin namanya db underscore krs terus underscore 4 digit akhir nomor BP masing-masing. Jika sudah, nanti buka file SQL yang saya kirimkan. Nah, ini contoh file SQL-nya ya. Saya akan mencari file SQL. File ini akan saya kirimkan. Nah, ini dbkrs underscore mahasiswa SQL, nanti ini akan saya kirimkan. Lalu buka dulu dengan Visual Studio Code. Dibuka dulu Visual Studio Code, ditarik ke sini. Lalu Ctrl A, copy, Ctrl C, lalu klik tab SQL di sini, lalu pastekan, kirim atau go. Jika sudah berhasil, nanti akan tampil beberapa tabel. Jika gagal, dia tidak tampil. Kita lihat gagalnya kenapa. Ini katanya ada yang gagal. Coba kita klik. Oke, tidak masalah gagal tadi. Dia gagal, tapi dia berhasil masuk ke dalam. Jadi kita cek satu persatu. Saya buka dulu tb_dosen. Yang error tadi, dia tidak berhasil membuat primary key. Jadi kita akan membuat secara manual, atau jika sudah berhasil, itu tidak perlu diikuti, tapi jika belum, silakan diikuti. Pertama, klik dbkrs underscore 0836, lalu pilih yang tb dosen, lalu klik struktur. Perhatikan di sini yang ID. Jika sudah ada kata-kata primary key di ekstra ini, itu atau sudah ada gambar kunci nanti, itu berarti dia sudah primary key. Jika belum, silakan klik lainnya, lalu klik kunci utama atau primary key, lalu go. Perhatikan di sini sudah ada gambar kuncinya. Jika sudah ada gambar kuncinya, berarti sudah ada primary key-nya. Lalu kita lanjut ke TB jadwal. Sama, lakukan dengan cara yang sama, klik struktur. Pilih lainnya, jadikan ID itu primary key. Terus tb_krs underscore mhs, sama caranya. Klik struktur, lainnya pada ID. Oke. Terus tb login, cek oke untuk ID-nya, kita jadikan primary key. Selanjutnya di tb makul, struktur, lainnya kunci utama. Oke. tbmhs, struktur, lainnya kunci utama. Jadi semua ID yang ada di masing-masing tabel itu saya jadikan primary key. Jika sudah jadi primary key, itu silakan dicek datanya dengan cara klik. Di sini saya akan mencontohkan tbmhs-nya, diklik, lalu ada jelajah di sini. Ini data yang ada. Berarti otomatis jika database kita sama, isinya ini akan tampil seperti ini. Oke, jika tahapan ini sudah berhasil, langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi PHP. Pertama, itu buka dulu Visual Studio Code. Tutup ini, lalu file, open folder. Kita arahkan ke folder project yang kita buat tadi. Kalau Anda berarti foldernya ada di C, XAMPP, htdoc. Tapi kalau saya itu berada di E. Prof. www web design lanjutan. Nah, ini klik Cendra 0836. Ingat, Anda bukan berada di E, tapi di C, XAMPP, htdoc. Itu jika belum diganti. Ingat itu, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi PHP dulu.
Caranya adalah buat file baru di sini, klik kanan, new file, koneksi .php. Oke, jika sudah, silakan kita buat script PHP untuk koneksi. Caranya, kita gunakan pembuka awal PHP. Ini adalah bagaimana kita menggunakan script PHP, diawali dengan simbol ini atau tanda ini, lalu jangan lupa setelah dibuka harus ditutup. Jadi pastikan di saat ngoding itu jangan dimulai dari atas, tapi jika mau buka PHP langsung ditutup di bawahnya, agar untuk mengetahui errornya itu tidak terlalu sulit. Itu versi saya. Oke, selanjutnya kita bikin koneksinya. Ini kita bikin dulu string host, terus string host, string username, string password, string nama database. Terus kita bikin di sini string connect sama dengan mysqli connect, dibuka sini. Terus di sini isi dengan host, isi dengan username, isi dengan password, isi dengan nama database. Untuk script koneksi ini mungkin ada dua cara, tapi ini caranya bisa juga. Kita uji dulu ya cara yang ini. Lalu hostnya isi dengan localhost. Kenapa localhost? Karena kita berada di lokal, jadi di laptop sendiri. Jadi untuk hostnya localhost. Jika website ini di online kan, itu maka hostnya itu akan disesuaikan sama tempat kita memasang hosting. Terus username-nya otomatis root karena localhost. Password kosong, nama database sesuaikan dengan nama database yang dibuat. Kita cek dulu nama database di sini. Saya bikin db_krs_0836, db_krs_0836. Oke, biar tidak terlalu jauh, kita uji dulu apakah koneksinya error atau tidak. Kita buka dulu, lalu ini kita hilangkan, kita ganti dengan koneksi.php. Jika tidak ada muncul notif, berarti script Anda berhasil. Kenapa saya langsung mengakses koneksi.php? Karena jika saya hanya mengakses folder Chandra_0836, kita akan diarahkan ke silakan login. Kenapa ke silakan login? Karena ini adalah halaman indeks. Indeks artinya itu adalah halaman yang akan dibaca pertama kali oleh website. Jadi dia disetting untuk dibaca pertama kali. Indeks HTML. Jadi untuk kita mengakses koneksi langsung saja ketik namanya .php. Jika gagal, ini seperti ini misalnya namanya. Jika gagal, dia akan muncul notif seperti ini. Kita akan dikasih tahunya kenapa gagal. Di sini dikasih tahunya warning MySQL connect unknown database db_krs_0836a. Dia tidak menemukan database dengan nama dbks0836a yang berada di line ke-6 di file koneksi. File koneksi terletak di e-prof www.webdesign. Jadi dikasih tahunya di mana kesalahan kita. Jadi karena ini kesalahannya adalah dari nama, pastikan nama database ini itu sama di sini dengan ini. Karena ini ada perbedaan, silakan ini di delete. Oke. Refresh. Tidak ada. Terus koneksi satu lagi. Dia tidak menggunakan MySQL connect. Ini saya tutup berapa ya? Ini saya kunci, berarti kalau dia sudah ada simbol ini di awal, berarti dia diabaikan, tidak berjalan di script PHP. Lalu saya copy paste di sini, saya ganti ini new MySQL. Kita cek
apakah ini tetap jalan. Script new MySQL ini juga jalan untuk koneksi. Ini juga jalan. Ini juga bisa digunakan. Jadi silakan dipilih mau menggunakan yang mana. Oke. Jika sudah, untuk tidak ragu, atau mungkin ini kenapa nih Bapak baris ke-6-nya bisa muncul langsung ini 2 kali. Caranya adalah diklik di ujungnya, di ujung baris. Di sini ujung barisnya adalah di titik koma. Kenapa saya bilang sini ujung baris? Karena lihat nih, dia masih di baris ke-6. Lalu klik Ctrl, klik tanda yang sama seperti ini, yang ada di keyboard. Maka dia akan tampil lagi. Tapi jika ini meragukan atau membuat Anda bingung atau membuat error, kita cek ini apakah ini jadi error. Ini dapat di delete aja. Jadi cuma ada koneksi new MySQL. Oke, ini tidak ada error ya. Berarti koneksi kita berhasil. Selanjutnya kita akan membaca isi database untuk mahasiswa. Oke. Saya akan membaca untuk mahasiswa ya. Jadi saya klik di sini mahasiswa. Mahasiswa itu berada di mahasiswa 0836.php. Oke. Lalu saya buka yang mahasiswa. Saya rename nama mahasiswa ini. Terus HTML saya rubah menjadi PHP. Lalu saya buka. Perhatikan di sini linknya, link untuk mahasiswa itu saya ganti dulu. Di sini mahasiswa 0836 HTML ya, saya ganti dulu PHP. Jadi pada browser yang HTML ini saya rubah juga jadi PHP. Akan tampil halaman seperti ini. Oke. Jika sudah tampil halaman seperti ini, jika diakses mahasiswa 0836 PHP, itu kita akan menghubungkan dengan database. Pertama caranya adalah memanggil koneksi yang sudah dibuat tadi. Cara memanggilnya adalah dengan membuat script PHP seperti ini. Diawali dengan pembukaan untuk PHP. Diakhiri dengan penutup PHP dengan simbol ini. Lalu kita gunakan include. Artinya adalah memasukkan script dengan nama koneksi ke dalam mahasiswa 0836 PHP. Oke, biar kita tidak terlalu jauh dan takut ada error, silakan disimpan lalu di refresh. Jika ada kesalahan seperti ini, berarti ada kesalahan dari nama file. Di sini dikasih tahunya ada di baris kedua. Sudah pasti ini ya. Jadi samakan nama include yang ada di koneksi PHP ini dengan file yang kita buat tadi, sama-sama koneksi ya. Oke, jika ini sudah, langkah selanjutnya adalah dengan memanggil isi database mahasiswa tb_mhs ini ke dalam sini. Caranya semuanya buka mahasiswa tadi, lalu hapus yang ada di dalam tbody. Jadi sisakan tbody aja. Oke. Jika sudah, silakan gunakan script PHP lagi ini dengan cara buka dulu, terus panggil. Terus saya bikin sini namanya string data sama dengan, nah ini adalah query untuk memanggil data dari database MySQL query. Lalu di dalam kurung itu jangan lupa dipanggil dulu koneksi tadi. Kita cek string connect datang dari mana. String connect itu diambil dari yang ada di PHP ini, yang di baris ke-7. Karena di sini string connect
Di sini akan saya gunakan string connect. Jadi ini akan berubah sesuai yang ada di koneksi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita akan membuat script PHP. Script PHP ini kita akan memanggil isi data yang ada di MHS. Caranya adalah dengan menggunakan script select bintang from nama tabel. Nah, di sini nama tabel yang kita inginkan itu adalah apa? Kita cek dulu database. Di sini saya ingin memanggil tabel MHS. Ini tulisannya tb_MHS. Jadi nama tabel di sini diganti dengan tb_MHS. Kita cek dulu apakah ini ada error. Jika tidak ada error ya, lanjutkan. Tapi jika error seperti ini, nih, Koneka tidak ditemukan, berarti ada yang error. Silahkan disesuaikan lagi. Di sini yang ada cuma string connect. Oke. Lanjut, klik di sini, ketik di sini while, lalu enter. Sudah seperti ini. Ini delete tengah-tengahnya, sudah seperti ini. Jika sudah, kita gunakan string ambil. Lalu gunakan script fetch array. Cara ini, MySQL fetch array. Tutup kurung, lalu kita taruh di sini string data. String data ini datang dari mana? Datang dari baris yang ada di 153. Dia sama yang ini nih. Oke, kita uji dulu ya. Kita uji dulu dengan memanggil data nomor BP. Kita cek tulisan nomor BP di sini. Nomor BP huruf kecil semuanya, nama underscore MHS huruf kecil semuanya. Jadi kita ingin menguji apakah script kita berhasil. Caranya adalah dengan memanggil echo, terus string ambil nomor BP. Kita cek, kita refresh di sini. Di sini ada yang error. Kita perhatikan dia ada berada errornya di 157. Kita cek. Ini kenapa error? Karena di 156 itu saya lupa memberikan titik koma. Oke. Simpan lalu refresh lagi. Data akan muncul berantakan. Kenapa berantakan? Karena belum kita masukkan ke dalam tabel. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data tersebut ke dalam tabel yang seharusnya. Caranya, ini kita delete. Kita gunakan echo lagi. Di dalam echo ini kasih tanda kutip. Terus di dalam tanda kutip ini saya enter dulu. Saya mau merapikan data. Di sini kita panggil tr. Terus di dalam tr itu ada td. TD di sini ada berapa? Ada 3 ya. Nomor BP, nama mahasiswa. Ini ya. Ini pagarnya ada nomor. Saya ganti dulu nomor. Lalu untuk membuat nomor itu digunakan script ini string nomor sama dengan 1 titik koma. Lalu gunakan script di sebelum kurung kurawal adalah string nomor plus plus. Artinya dia akan bertambah terus. Kita uji dulu ya. Di sini string nomor, kita panggil data nomor dulu. Oke, nomor berhasil. Sekarang kita akan menampilkan nomor BP. Caranya adalah kita gunakan string ambil, lalu kita kasih kurung siku, lalu kita isi dengan nomor BP. Oke, selanjutnya copy paste aja ini. Nama underscore MHS. Oke, sudah tampil. Sekarang data ini sudah tampil dan data ini adalah data dari database. Untuk membuktikannya, saya lihat nih di data mahasiswa ada 7, di database juga ada 7. Jika saya delete 1, otomatis tinggal 6. Di sini saya refresh, data tinggal 6. Oke, di sini ucok mau saya rubah menjadi ucok saja, saya enter, lalu saya refresh di sini jadi ucok saja. Jadi data yang ada di data mahasiswa saat ini sudah terhubung ke dalam database. Script yang saya gunakan adalah script ini. Ada 2 script ini. Yang pertama adalah koneksi seperti ini. Lalu selanjutnya adalah mahasiswa. Saya ganti menjadi ekstensinya menjadi PHP di ujungnya.
Terus gunakan include koneksi. Lalu pada link untuk mahasiswa saya ganti skripnya menjadi mata kuliah 0836 PHP. Lalu pada tabel itu saya ganti skripnya yang ada di dalam tbody seperti ini, menjadi seperti ini. Oke, silakan diikuti videonya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.